Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, uh, kita akan bicara masih sekitar bahagia dalam bekerja. Teman-teman, kadang kita dalam suasana kantor, apakah itu dengan sesama rekan atau kepada bawahan kita, atau melihat orang-orang yang harus kita tanggung jawabi. Artinya pekerjaan kita itu bertanggung jawab atas kualitas hidup mereka. Ya, seperti Anda, seperti kita, apakah pekerja sosial atau guru atau dosen, itu mau atau tidak mau, itu memang jujur itu berpengaruh pada kehidupan kita. Namun berdasarkan pengalaman, yang paling berpengaruh adalah kalau kita tidak mampu membentengi diri kita. Kalau kita tidak mampu konsisten dengan keyakinan kita. Maksud saya begini, kadang ketika bekerja, kita melihat ada teman kita yang sukses gitu ya, dengan pengertian temannya banyak, dipakai oleh para atasan dan sebagainya gitu. Ya dengan pendek kata, maka kita berprasangka buruk lagi. Wah, dasar penjilat lah gitu ya. Sekalipun ia penjilat, sekali lagi, sekalipun ia penjilat dan dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hasil jilatannya itu, ya, mungkin saja dia akan mendapatkan kedudukan karena pendekatan personal yang luar biasa itu, gitu. Dan kalaupun itu terjadi, kita tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu kagum bahkan atau iri, ingin seperti dia. Tidak usah. Tidak usah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tahu apa yang dialami oleh teman kita itu, yang menurut pandangan kita yang sederhana ini, dia itu mengalami sukses karena pendekatan personal gitu. Walaupun dia tidak punya kapasitas secara akademis, secara skill, tetapi dia bisa meloncat bahkan menjadi eselon 1 atau eselon 2 misalnya. Kita tidak usah sekali lagi iri atau mengikuti jejak-jejak seperti itu. Kita harus jadi kita yang sebenarnya. Karena apa? Kalau Anda tahu apa yang terjadi pada orang itu, Anda mungkin tidak mau seperti dia. Karena apa? Karena mungkin saja kedudukan yang dia dapatkan akan semakin menjauhkan dia dari keluarganya, akan semakin menjauhkan dia dari saudara-saudaranya, akan semakin menjauhkan dia bahkan dari rumahnya. Percayalah dengan saya. Bahkan seandainya itu diukur dengan keberhasilan mengumpulkan harta, ya, dia akan semakin jauh dari menikmati hartanya itu. Pengalaman menunjukkan orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang kurang cantik, menurut saya, kurang bagus, ya jangankan, sekali lagi, jangankan orang lain, dirinya pun tidak mau menggunakannya. Ya contoh sederhana ya, para koruptor itu kan nyimpan uangnya kan atas nama ponakannya, kenalannya, sahabatnya. Tidak ada, nama dia itu tidak ada. Karena takut ketahuan gitu. Bahkan akan menikmati rumahnya pun, mungkin juga selingkuhannya pun dia akan kesulitan, kelak kemudian hari kesulitan. Karena hidupnya dia akan dijajah untuk bagaimana menyembunyikan apa yang dia dapatkan selama ini. So, teman-teman, sederhana saja kalau kita bahagia. Syukuri ketika kita berangkat meninggalkan rumah akan menuju kantor.
Syukuri dalam hati, tidak semua orang punya kedudukan semacam kita. Tidak semua orang punya kesempatan bekerja semacam kita. Syukuri itu. Dan kemudian pikirkan berapa waktu, berapa tindakan yang diharapkan dapat berpengaruh positif bagi kehidupan kita dan orang lain. Semoga hidup kita bermanfaat bagi manusia yang lain, juga bagi binatang, dan juga bagi tumbuhan, bagi tanah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.